Ini loh friends, puding suka-suka, puding dengan tampilan yang cantik dan menggemaskan. Ini cocok banget ya jika dijadikan ide jualan kekinian atau untuk suguhan saat ada acara di rumah. Saya akan potong pudingnya terlebih dahulu ya, untuk melihat lebih dekat warna di tiap layernya. Selain tampilannya yang cantik, lapisan di setiap warna puding bisa menempel dengan sempurna. Selamat mencoba ya. Hai friends, Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat puding suka-suka. Tapi sebelumnya, bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Sebelum memasak, sebaiknya kita cek box deskripsi terlebih dahulu, karena di sini sudah saya tuliskan lengkap resepnya beserta estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk masak kali ini, dan untuk link pembelian produk juga sudah saya tulis. Kemudian untuk harga jual yang disarankan tentunya sudah saya tuliskan juga. Jadi sudah lengkap ya untuk isi box deskripsi kali ini. Berikut ini bahan untuk membuat puding suka-suka. Pertama-tama, saya akan membuat puding susunya terlebih dahulu. Siapkan panci, kemudian masukkan 1 sachet jelly varian plain. Selanjutnya, saya akan tambahkan gula pasir sebanyak 6 sendok makan. Jika suka manis, bisa ditambah ya. Setelah gula pasir masuk, tambahkan susu UHT sebanyak 300 ml. Kemudian saya akan tambahkan 350 ml air putih. Jadi total bahan cair yang saya gunakan sebanyak 650 ml. Aduk-aduk bahan puding hingga semuanya tercampur dengan rata. Masak puding susu di atas kompor sambil sering-sering diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Ini puding susunya sudah mulai mendidih. Saya akan aduk-aduk sebentar, matikan kompor, dan puding bisa diangkat. Saya akan tutup puding susu supaya kondisinya tetap panas. Yang berikutnya, saya menyiapkan panci, lalu saya masukkan 1 sachet jelly rasa leci. Kemudian, tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk bahan kering supaya saat dituang air nanti tidak ada puding yang menggumpal. Selanjutnya, saya akan tambahkan air putih sebanyak 650 ml. Aduk-aduk bahan puding bening hingga semuanya tercampur dengan rata. Jika sudah rata, masak puding hingga benar-benar mendidih. Ini pudingnya sudah mendidih ya, saya akan matikan kompornya. Langkah berikutnya, saya sudah membagi puding bening ke dalam 2 wadah sama banyak. Untuk fruity acid, tadi sudah saya tambahkan ya, tapi maaf, tidak ke-record. Untuk gelas takar yang pertama, saya akan tambahkan dengan pewarna makanan pink. Lalu aduk-aduk puding hingga warnanya tercampur dengan rata. Pada wadah yang kedua, saya akan tambahkan dengan pewarna biru. Untuk pewarna biru, saya akan tambahkan sedikit saja ya, supaya hasil warnanya bisa soft. Sekarang, saya menyiapkan cetakan puding mini yang saya posisikan miring.
Jadi, untuk cup penyangganya, saya menggunakan cup ukuran 100 ml. Lalu tuangkan sedikit puding susu ke dalam cetakan. Untuk takarannya, ini saya kira-kira saja ya. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga setengah set. Jadi, kondisi puding setengah set itu seperti ini ya. Bagian atasnya sudah kering, tapi bagian bawahnya masih agak cair. Dalam posisi cetakan tegak, saya akan tuangkan puding yang berwarna pink. Pastikan puding yang berwarna pink masih dalam keadaan panas agar puding susu dan puding pink bisa menempel dengan sempurna. Tips berikutnya, supaya puding bisa menempel dengan sempurna, pastikan juga puding susu kondisinya sudah setengah set. Jadi, tidak perlu sampai benar-benar set ya, agar lapisan berikutnya bisa menempel dengan sempurna. Saya akan biarkan pudingnya ini hingga setengah set. Setelah puding setengah set, saya akan miringkan kembali cetakan pudingnya. Saya akan tuangkan puding susu yang sudah dalam kondisi panas. Lakukan hal yang sama untuk menuang lapisan yang berikutnya. Karena sudah setengah set, saya akan tuangkan lapisan puding berwarna pink. Jika puding pink langsung dituang dari gelas takar, akan menghasilkan warna gradasi. Dan jika dituang menggunakan sendok sedikit demi sedikit, warna yang dihasilkan akan rapi selapis demi selapis. Ingin menggunakan teknik menuang puding yang mana? Silahkan disesuaikan dengan selera. Tuang puding secara bergantian pada setiap warna, lakukan hingga semuanya selesai. Lalu, untuk menuang puding yang terakhir, posisikan cetakannya tegak lurus agar permukaan puding bisa rata. Saya akan biarkan pudingnya ini benar-benar set. Ini pudingnya sudah set semuanya ya, jadi satu resep ini menghasilkan 12 piece. Sekarang, saya akan keluarkan pudingnya dari cetakan. Gunakan tusuk gigi untuk mempermudah puding keluar dari cetakan. Alhamdulillah, hasilnya cantik banget ya. Jika ingin dijual, bisa ditempatkan ke dalam mika setengah bola seperti ini. Gunakan strapless untuk mengunci mikanya agar puding tidak gampang keluar. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan potong pudingnya terlebih dahulu ya, supaya bisa melihat lebih dekat di tiap layernya. Seperti ini pudingnya. Jika dilihat lebih dekat, selain warnanya yang cantik, di tiap layernya menempel dengan sempurna. Bismillah. Pudingnya ini enak ya friends. Perpaduan susu dan lecinya mantap banget. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.